Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita semuanya bisa berjumpa kembali di acara kajian rutin kita. Kajian hadis arba'in, hadis Riyadhus Shalihin yang biasa diadakan setiap hari Rabu sore jam 16.30 sampai jam 17.30 melalui channel PKS TV Bandung. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di pekan yang lalu. Di pekan yang lalu kita membahas tentang satu bab, yaitu tentang babun fin nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab yang membahas tentang larangan berbuat bid'ah dan mengada-ngada hal baru dalam agama. Nah, pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas bab berikutnya, yaitu bab kedua, bab ke-19, yaitu bab tentang babun fi man sanna sunnatan hasanah aw sayyi'ah. Bab yang membahas tentang orang yang memulai sunnah atau kebiasaan baik atau kebiasaan buruk. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah setelah membahas tentang bab ke-18, bab tentang dilarang kita melakukan perbuatan bid'ah dan mengada-ngada hal baru di dalam agama. Kemudian setelah itu beliau membahas tentang orang yang memulai sebuah kebiasaan baik atau memulai sebuah kebiasaan buruk. Maksudnya adalah bahwa penting buat kita semuanya untuk menjadi pelopor kebaikan. Tapi dilarang buat kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang melakukan keburukan dan khawatir nanti orang-orang akan mengikuti keburukan yang kita lakukan tersebut. Di dalam bab sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil, jika dilakukan oleh seseorang dan dia adalah orang pertama yang melakukannya, maka dia seperti orang yang mencetuskannya. Adapun kalau ada orang melakukan sesuatu dan sesuatu itu tidak berlandaskan dalil, kalau itu kaitannya dengan bab agama, maka tentu dia termasuk orang yang melakukan keburukan. Dan keburukan tersebut kalau ada orang mengikutinya, maka dia akan kebagian dosanya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini menyebutkan dua ayat. Ayat yang pertama adalah di dalam surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat ke-74. Di dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 ini, ketika di ayat 63 disebutkan wa ibadur rahman, berbicara tentang hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Maka di antara indikator, di antara ciri-ciri ibadur rahman itu adalah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, di ayat ke-74 disebutkan walladzina yaqulun, dan orang-orang yang berkata, orang-orang yang selalu berdoa. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkan kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, di antara pasangan kami. Kata-kata azwaj jamak dari kata zaujun. Zaujun itu maknanya adalah pasangan. Makanya makna zaujun itu bisa jadi suami, bisa jadi istri. Walaupun memang kalau di dalam ilmu faraid atau ilmu waris, zaujun itu suami, sedangkan zaujatun adalah istri. Tetapi secara makna, maka zaujun atau zaujun maknanya apa, jamakna azwaj itu adalah maknanya bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa suami, bisa istri. Sehingga doa ini bukan hanya untuk para suami, tapi doa ini adalah bisa juga didoakan oleh para istri. Makanya orang-orang yang berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Qurrata a'yun, yang menjadi penyenang hati kami. Kata-kata qurrata a'yun untuk perempuan maknanya adalah jika kamu memandangnya, maka ia membuatmu senang, maka akan membuat engkau senang. Jika kamu pergi, maka dia akan menjaga kaitan harta dan anak-anakmu.
Lalu jika mencarinya, maka kamu akan mendapatkannya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah jika seorang istri yang qurrata a'yun, yang kalau dipandang membuat senang suaminya, ketika ditinggalkan dia menjaga harta dan keluarganya, dan ketika dicari dia dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jika seorang istri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34, "Fas-salihatu", adapun wanita-wanita yang solehah, qanitatun, mereka itu adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hafidhatul lil ghaib, dan dia selalu menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Bima hafidhahullah, bima hafidhallahu, karena Allah telah menjaga mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan membahagiakan suami, qurrata a'yun. Nah, demikian juga keturunan. Makanya Rabbana hablana min azwajina, pasangan kita adalah pasangan yang qurrata a'yun, menjadi penyenang hati kita. Kemudian termasuk keturunan kita, wa dzurriyyatina, anak keturunan kita. Nah, anak keturunan kita ini qurrata a'yun kapan? Ketika anak tersebut mentaati ketika diperintah, mencegah apa yang dilarang, dan selalu memberikan kebahagiaan di setiap kesempatan, dan selalu beramal kebaikan. Inilah yang disebut dengan qurrata a'yun. Nah, kemudian kaitan dengan pembahasan bab ini adalah mansanna sunnatan hasanah. Kaitan dengan orang yang memulai sunnah atau kebiasaan baik. Kaitan dengan ayat ini adalah waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, inilah yang dijadikan bab kaitan dengan bab ini, yaitu fi man sanna sunnatan hasanah. Pemimpin di sini, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mana kalau pemimpin nanti akan diikuti oleh orang-orang setelahnya. Maka orang mukmin, kalau kita lihat di sini berarti orang mukmin hendaklah dia memberikan contoh kepada yang lainnya. Karena kalau kita berbicara waj'alna lil muttaqina imama, yang dimaksud dengan imam di sini adalah maknanya bisa jadi imam, pemimpin dalam sebuah negeri, atau bisa jadi waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin di sini adalah pemimpin dalam kaitan dengan agama. Artinya apa? Artinya kalau dia pemimpin dalam agama, ini merupakan dia akan menjadikan contoh buat yang lain. Pemimpin dalam dakwah, dalam pengajaran, dalam memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar, dan hal-hal lainnya. Ini adalah waj'alna lil muttaqina imama. Sehingga ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan itu, maka pengikutnya akan mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian ayat yang kedua yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah di dalam surat Al-Anbiya di ayat ke-73, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan jadikanlah di antara mereka imam-imam yang mengikuti hidayah dengan perkara kami, yaitu kami jadikan mereka sebagai pemimpin, ulama yang diikuti oleh manusia, menunjukkan kepada agama Allah dan apa dengan perintahnya. Akan tetapi alangkah baiknya jika seandainya menyebutkan ayat lain, kalau ada ayat lain juga disebutkan menyempurnakan kaitan dengan ayat ini. Maka bisa lihat dalam surat As-Sajdah ayat ke-24, menyempurnakan kaitan dengan ayat ini. Kata Syekh Utsaimin, maka beliau menambahkan satu ayat, yahduna bi amrina lamma sabaru, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka meyakini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan karena kesabaran mereka dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga mereka sabar dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam segala hal. Maka akhirnya apa? Akhirnya karena manusia jika telah menisbatkan dirinya sebagai dai yang mengajak kepada kebenaran, maka perlu yang namanya kesabaran ini. Sehingga apa? Sehingga ketika seorang dai sudah menisbatkan dirinya seorang dai yang mengajak kepada kebenaran, memerintahkan yang baik dan melarang yang mungkar, maka kemungkinan besar ia akan tertimpa sesuatu yang menyakitinya. Maka perlu yang namanya kesabaran di sini. Yahduna bi amrina lamma sabaru. Makanya wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami mereka meyakini. Maka kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala meyakini apa yang telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meyakini kaitan dengan balasan-balasan. Nah, kaitan dengan ayat ini kembali tadi di dalam surat Al-Anbiya disebutkan bahwa waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan
jadikanlah di antara mereka imam-imam yang mengikuti hidayah dengan perkara kami ini. Yaitu apa? Yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka sabar kaitan dengan menegakkan kebaikan, mengajak kebaikan, mencegah yang mungkar dan berusaha untuk menghindari yang mungkar tersebut. Maka inilah yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengutip ungkapan yang begitu baik pada ayat surat As-Sajdah ayat ke-24. Surat ke-32, dengan kesabaran dan keyakinan maka kepemimpinan akan diraih dalam agama. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kesabaran dan keyakinan maka kepemimpinan akan diraih di dalam agama. Dengan kesabaran dan keyakinan maka kepemimpinan dalam agama akan diperoleh. Makanya kita semuanya perlu yang namanya bersabar dan perlu yang namanya keyakinan kaitan dengan bab ini. Tapi tadi kembali kepada pembahasan yang kita bahas di kesempatan kali ini adalah fi man sanna sunnatan hasanah. Orang yang memulai sunnah atau kebiasaan baik au sayyi'ah atau kebiasaan buruk. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dua hadis dalam bab ini. Ada dua hadis yang beliau sebutkan. Hadis pertama adalah hadis dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. An Abi Amr, Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian apa kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu? Maka ketika itu ya disebutkan bahwa kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pada suatu siang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu qaumun uratun mujtabi an-nimar awil abad. Kemudian ketika itu datanglah sebuah kaum ya. Datanglah sekelompok orang dengan pakaian setengah telanjang, artinya pakaian yang sangat usang, dengan mengenakan kain wol yang bergaris-garis. Ini disebutkan di situ. Mutaqallidis suyu, dengan mengenakan kain wol yang bergaris-garis, yang diberi lubang pada bagian kepalanya dan pedang bergantung di tubuh mereka. Ini sebuah kaum tersebut. Ya. Kemudian amatuhum min mudar, bal kulluhum min mudar. Sebagian besar dari mereka, bahkan mungkin semuanya dari mereka adalah dari kabilah Bani Mudar. Kemudian ketika melihat seperti itu, fatama'ara wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berubah. Ketika melihat kondisi seperti itu, maka wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berubah. Kenapa? Karena melihat kondisi seorang sahabat atau orang-orang yang hadir ketika itu. Maka wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam berubah. Kenapa? Karena ketika itu ya, lamma ra'a bihim minal faqah. Karena melihat kesulitan yang dialami oleh orang-orang itu. Melihat keadaan yang sangat payah dari orang-orang yang datang ketika itu. Kemudian ketika itu fadakhala, kemudian Rasul masuk ke rumah, summa kharaja, kemudian keluar lagi dari rumahnya tersebut. Fa amara Bilalan fa adzana wa aqama. Kemudian Rasul memerintahkan kepada Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah karena waktu salat sudah tiba. Kemudian fasalla, kemudian Rasul setelah itu salat, summa khataba. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu khutbah. Ya. Kalau kita lihat dari hadis ini, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang sangat penyayang, sifat yang sangat pengasih kepada umatnya. Makanya betul kata di dalam surat At-Taubah, bil mu'minina raufur rahim. Wajah Rasul berubah, yakni berubah raut wajah beliau ketika melihat keadaan yang memerlukan bantuan. Mereka adalah kaum Mudar, salah satu kabilah Arab yang sangat mulia. Kebutuhan mereka sudah sampai pada situasi seperti ini. Kemudian akhirnya ketika itu beliau masuk rumah dan keluar lagi ke rumah dan keluar lagi dari rumah, dan Rasul memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan, kemudian qomat dan salat, kemudian summa khotobah. Kemudian Rasul SAW menyampaikan khutbah. Ketika Rasul menyampaikan khutbah, maka beliau membaca dua ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah di dalam surat Ali. Yang pertama adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Min nafsi wahidah, dari satu. Min nafsi wahidah. Kemudian ya kata Allah, apa kata Rasulullah? Min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya
Dan daripada keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengannya, ya, dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu dengan yang lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Kemudian setelah itu, wal ayat ukhra alladhi fi akhiril hasyr. Kemudian Rasul juga membaca satu ayat di akhir surat Al-Hasyr. Itu surat Al-Hasyr surat 59 ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Sehingga tasaddaqa rajulun min dinarihi. Ada orang yang bersedekah dengan dinarnya. Dengan maksudnya adalah ada orang yang bersedekah dengan 1 dinar. Kemudian wa min dirhamihi. Ada juga orang yang bersedekah dengan 1 dirham. Min saubihi. Ada juga orang yang bersedekah dengan pakaiannya. Kemudian ada so burrihi min so itamrihi. Ada orang yang bersedekah dengan 1 sok dari gandum atau 1 sok dari kurmanya. Summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab. Sehingga kata Jarir bin Abdullah, kemudian akhirnya orang berbondong-bondong menyumbangkan, bersedekah dengan apa yang mereka miliki sampai akhirnya terkumpullah, ya. Ketika itu terkumpullah, ya, 2 karung, ya, qaumaini min ta'amin wa thawb. Kemudian akhirnya terkumpullah ketika itu, ya, 2 karung, ya, 2 karung pakaian dan makanan. Hatta ra'aitu, ya, wajah Rasulullah SAW yatahallalu ka'annahu mudhina. Sampai akhirnya aku melihat, ya, wajah Rasulullah SAW ketika itu wajah beliau yang berseri-seri. Ini adalah hatta ra'aitu qaumaini min summa tataba'an nas hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wa thiyab. Sampai akhirnya saya melihat, ya, tadi makanan itu terkumpul, ya, kurang lebih sampai 2 karung dari makanan dan pakaian. Dan ketika itu maka hatta ra'aitu wajha Rasulullah SAW. Akhirnya saya melihat bagaimana wajah Rasulullah SAW, ya, yatahallalu ka'annahu mudhabah. Sampai aku melihat wajah Rasul berseri seakan-akan wajah beliau bersinar. Kemudian summa qala, faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberi contoh atau memulai sunnah yang baik dalam Islam, maka kata Rasulullah, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan balasannya, dia akan mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, dan pahala orang yang mengamalkannya setelah dia mengamalkan amalan tersebut. Min ghairi ayyan kusum min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi, ya, pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang beri contoh perilaku yang buruk dalam Islam, maka falahu maka kana alaihi wizruha, maka baginya adalah dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya mim ba'dihi setelahnya, min ghairi ayyan qusum min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa dia sedikit pun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, inilah sekali lagi adalah bagaimana Rasulullah SAW memiliki perhatian, memiliki kasih sayang kepada umatnya. Nah, kemudian di sini ada ungkapan man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa yang memberi contoh? Nah, ini di sini adalah kata Rasulullah, siapa yang memberi contoh? Man sanna fil islami sunnatan hasanah, memberi contoh perilaku baik dalam Islam, yaitu memulai sesuatu yang disunnahkan, bukan membuat sesuatu yang baru, tapi dia melakukan sesuatu yang telah disunnahkan. Kaitan dengan bab ini, karena kalau mengada-ngada yang baru, kembali kepada bab sebelumnya, yaitu apa yang disebut dengan bid'ah tersebut. Tentu ini dilarang kita melakukan hal seperti ini. Makanya kaum muslimin rahmatullah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang sunnah di sini, Syekh Utsaimin menjelaskan, sunnah dalam Islam itu ada 3, kata beliau. Pertama adalah yang disebut dengan sunnah sayyi'ah, yaitu sunnah yang jelek, atau dalam mungkin bahasa sederhananya adalah, kalau di bab sebelumnya adalah bid'ah, itu adalah sunnah yang jelek. Makanya ini adalah hal yang jelek walaupun dianggap baik oleh orang yang menyunnahkannya. Karena sabda Nabi SAW, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sunnah hasanah, sunnah yang baik. Sunnah yang baik ini terbagi 2.
Pertama adalah sunnah yang harus disyariat. Sunnah itu harus disyariatkan, lalu tidak diamalkan. Kemudian datang orang yang memperbaharuinya. Contoh adalah qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan dengan satu imam. Karena pada awalnya memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjalankan salat ini dengan satu imam di bulan Ramadan. Kemudian beliau meninggalkannya karena khawatir menjadi wajib. Kemudian hal itu ditinggalkan sampai akhir kehidupan Rasulullah SAW. Kemudian akhir masa Umar, Abu Bakar juga ditinggalkan. Dan di masa awal-awal pemerintahan pemerintahan Abu Bakar ditinggalkan. Dan awal-awal pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu barulah dimulai kembali tentang sholat tarawih ini dilakukan secara berjamaah. Artinya menghidupkan sunnah yang sudah tidak ada. Nah, kemudian yang kedua adalah termasuk dari sunnah yang kedua adalah sunnah yang baik adalah apabila seseorang bersegera melakukannya sebagaimana keadaan sahabat yang bersegera dalam bersedekah sehingga diikuti oleh yang lain. Nah, inilah mungkin sunnah yang kedua ini yang dibahas dalam bab ini, yaitu dia menjadi pelopor kebaikan. Dia menjadi pelopor satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sunnah itu sudah banyak dilupakan oleh orang lain. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesimpulan dari bab ini adalah bahwa orang yang melakukan sunnah yang baik dalam Islam, di mana tidak ada sunnah yang baik kecuali yang telah dibawa oleh syariat, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikuti setelahnya. Inilah perlu kita menjadi pelopor kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Contoh di satu tempat tidak ada pengajian, tidak ada majelis taklim, kita buat majelis taklim di situ. Kemudian semakin banyak orang yang hadir di majelis taklim tersebut dan akhirnya terus berkembang, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Atau contohnya di masjid itu di satu tempat tidak ada kalau Ramadan buka bersama, orang menyediakan berbuka, kemudian kita memberikan anjuran, memberikan ajaran kepada mereka tentang pentingnya memberikan buka kepada orang berpuasa dan sebagainya. Kemudian akhirnya setelah itu orang berbondong-bondong, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dilakukan oleh dia. Dan tentu kalau ada orang yang melakukan setelah itu, maka dia tetap akan mendapatkan kebaikan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang melakukan amal yang tidak baik, kemudian akhirnya orang banyak melakukan amal-amal yang tidak baik itu mengikutinya, maka tentu ini akan menjadikan dosa buat dia. Wabil khusus adalah mungkin buat public figure, orang-orang yang selalu tampil di depan dan dia banyak pengikutnya. Lakukanlah kebaikan-kebaikan, maka insya Allah kebaikan itu ketika diikuti oleh pengikutnya, maka dia akan mendapatkan kebaikan tersebut. Ini kalau kita berbicara tentang ini. Kemudian hadis kedua yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini adalah hadis dari An bin Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min nafsin tuqtalu dzulman, tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh secara zalim, illa kana 'ala ibni Adam, kecuali bagi anak Adam, yaitu namanya Qabil, ya. Yang mana apa? Al-awwal, Qabil yang pertama yang melakukan pembunuhan, kiplun min damiha, ia menanggung dosa perbuatannya, li'annahu kana awwala man sannal qatla, karena ia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kaum muslimin dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bab ini memotivasi kita untuk menjadi pelopor kebaikan-kebaikan, untuk melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi jika kita bisa jika kebaikan itu bisa diikuti oleh orang lain. Kenapa? Karena ketika kita melakukan itu, kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Kita akan mendapatkan pahala dari amal yang kita lakukan, dan orang-orang yang mengikuti amal yang kita lakukan, kita pun akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala yang mereka melakukan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, yang kedua, ya, bab setelah itu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab berikutnya. Bab berikutnya adalah babun fid dilalati 'alal khair. Bab yang membahas tentang menunjukkan kepada kebaikan. Wad du'a ila huda, dan menyeru kepada kebenaran, awid dolalah, atau menyeru kepada kesesatan. Jadi bab ini adalah ada dua poin. Satu adalah ad-dallatu 'alal khair, orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Yang kedua dalam bab ini adalah ad-du'a ila huda, mengajak kepada kebaikan. Jadi yang satu menunjukkan, yang satu mengajak. Atau ada orang yang mengajak dan menunjukkan kepada keburukan. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Babun fid dilalati 'ala khairin, bab yang menunjukkan kepada kebaikan, ya. Kemudian wad du'a ila huda, dan ya, kemudian menunjukkan, menyeru kepada kebenaran, au dhalalatin, atau kepada keburukan.
Kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Bab ini menunjukkan kepada kebaikan, maksudnya adalah menjelaskan kepada manusia kebaikan yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan agama dan dunia. Sehingga barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia seperti orang yang melakukannya. Adapun yang kedua adalah waddu'a, artinya dia waddu'a ila hudan. Artinya dia menyeru atau berdakwah kepada kebaikan, maksudnya adalah itu lebih khusus daripada menunjukkan. Karena orang yang menunjukkan hanya menjelaskan, tidak mengajak. Tapi kalau mengajak, maka dia tentu menjelaskan dan tentu dia mengajak kepada kebaikan tersebut. Sehingga manusia diperintahkan agar mengajak kepada kebaikan, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 4 ayat yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama adalah dalam surat Al-Qasas ayat ke-87. Wad'u ila rabbik, dan serulah mereka ke jalan Rabbmu. Dalam surat Al-Hajj juga ada kemiripan dengan bab ini. Sungguh engkau Muhammad berada di jalan yang lurus. Jadi yang pertama adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat ke-87. Wad'u ila rabbik. Ini adalah kalau kita berbicara tentang ayat ini. Ayat ini ya, dan ayat yang serupa. Kalau kita lihat kemudian di dalam surat An-Nahl juga di ayat ke-125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan pengajaran yang baik. Kemudian ayat berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Insyaallah kaitan dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa nanti akan dibahas di bab berikutnya, yaitu di bab ke-21. Bab setelah ini adalah bab tentang bekerja sama atau tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Insyaallah nanti dibahas khusus kaitan dengan bab ini. Tapi dari ayat-ayat ini, maka ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang serupa semuanya menunjukkan bahwa sepantasnya manusia menjadi orang-orang yang selalu mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan. Dan tentu ketika kita mengajak kepada kebaikan, pentingnya yang namanya ilmu. Tentu tidak harus menjadi orang alim dulu, orang berilmu dengan ilmu yang luas kaitan dengan bab ini, tapi minimal adalah dia menguasai ilmu yang kaitan dengan yang dia ajak tersebut. Contohnya kalau kita mau mengajak tentang sholat, maka kita tahu tentang ilmu tentang sholat dulu. Jangan sampai kita mengajak tentang sholat, tapi kita sendiri tidak tahu tentang sholat tersebut. Kita mengajak tentang kebaikan, maka tentu kita harus tahu tentang kebaikan yang akan kita ajak tersebut. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini juga pentingnya kaitan dengan ilmu. Sehingga tidak diperbolehkan seseorang berdakwah tanpa berlandaskan ilmu sama sekali. Karena hal itu sangat berbahaya, bahaya bagi dirinya sendiri dan bahaya juga bagi orang lain. Maka ini adalah kaitan dengan bab ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-A'raf ayat ke-32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakan Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Qul hiya lil ladina amanu. Katakanlah semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman. Fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Dan katakan semua itu khusus untuk orang-orang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka pada kehidupan akhirat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Kemudian kata Allah dalam ayat lain di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pentingnya kita memiliki ilmu. Sekali lagi adalah ilmu yang akan kita ilmu yang berkaitan dengan apa yang akan kita ajak tersebut. Ilmu yang berkaitan tentang kebaikan yang akan kita ajarkan kepada orang lain tersebut, maka inilah yang perlunya dengan ilmu tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat An-Nahl ayat ke-125 ada pelajaran penting buat kita semuanya di sini. Dalam ayat ini disebutkan ud'u ila sabili rabbik. Serulah manusia kepada jalan Rabb. Disebutkan ila sabili rabbik ataupun sabilillah, maksudnya adalah kepada agama dan syariat yang telah diberlakukan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan syariat ini kepada zatnya, ila sabili rabbik. Kenapa? Karena dua sebab. Yang pertama bahwa dialah yang menempatkan syariat kepada hambanya dan dia pula yang menunjukkan syariatnya. Kemudian yang kedua, syariat itulah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada sesuatu yang dapat menyampaikan kepada Allah selain jalan Allah yang telah disyariatkan Allah kepada hambanya tersebut. Sehingga ud'u ila sabili rabbika. Kita disuruh untuk untuk berdakwah, untuk menyeru manusia kepada jalan Rabbmu. Dengan kata Allah, bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik. Menurut para ulama, apa yang dimaksud dengan hikmah tersebut? Hikmah itu adalah artinya tepat. Itu sesuai dengan pada tempatnya. Sedangkan mau'idotil hasanah, pelajaran yang baik adalah peringatan yang disertai dengan motivasi dan ancaman. Jika kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan diri seseorang, maka kita harus memberikan nasihat dan pelajaran kepadanya. Apabila hal itu yakni memberikan nasihat dan peringatan tidak berguna, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan sesuatu yang baik. Inilah cara yang Allah sebutkan kaitan dengan bab ini. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kaum muslimin yang rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ayat yang keempat. Ayat yang keempat ini dalam surat Ali Imran ayat 104. Di dalam surat Ali Imran ayat 104 disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Dan hendaklah ada di antara kamu ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ada di antara umat seperti ini. Nah, kaitan dengan umat ini dalam ayat ini maksudnya adalah kelompok. Wal takum minkum ummah, ada segolongan orang. Nah, walaupun kalau kita lihat di dalam Al-Quran, makna umat ini maknanya ada 4. Pertama, umat itu maksudnya kelompok, sebagaimana disebutkan dalam ayat surat Ali Imran yang kita bahas ayat 104, wal takum minkum ummah. Kemudian umat juga bisa jadi maknanya millah, agama. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayat ke-52. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Dan sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Kemudian umat juga bisa jadi maknanya tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 45. Wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummah. Dan berkatalah orang-orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Kemudian umat juga bisa jadi maknanya adalah imam. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah seorang imam yang bisa dijadikan teladan, dan imam juga beliau adalah qanita yang patuh. Kaum muslimin dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini wal takum, lam yang ada dalam ayat ini adalah lamul amri. Lam yang maknanya menunjukkan kepada perintah. Wal takum kana minkum, di antara kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa min ini adalah tabayyun, menunjukkan bahwa dakwah ini mengajak orang kepada kebaikan itu adalah kewajiban setiap kaum muslimin. Ya. Tentu sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Adapun secara profesional dengan ilmu yang mumpuni dan sebagainya, tentu ini adalah fardu kifayah. Tapi kewajiban berdakwah ini menunjukkan adalah fardu ain. Ya, sebagian ulama mengatakan minkum itu adalah ini menunjukkan fardu ain, sehingga setiap orang wajib untuk berdakwah. Tapi sebagian lagi mengatakan wal takum minkum di sini adalah fardu kifayah. Maka ada sebuah ungkapan seorang ulama mengambil jalan tengah. Minkum di sini adalah minal muslimin, minkum di sini adalah minan nas. Maka bisa jadi maknanya adalah fardu ain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan fardu kifayah ketika dia ingin lebih mendalami kaitan dengan dakwah dan sebagainya. Dakwah kepada kebaikan meliputi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Maka baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat, ini kaitan dengan berdakwah tersebut. Karena kebaikan sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Baqarah di ayat 201, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan itu adalah hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kebaikan di akhirat. Kebaikan juga meliputi sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, termasuk perkara-perkara dunia. Makanya kata Allah di dalam surat Al-Adiyat, surat ke-100 ayat ke-8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Nah, di sini al-khairi, dan sungguh cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Kenapa disebut al-khair? Karena orang sangat mencintai harta tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Al-khairi adalah segala jenis kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
Kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Yang mana mereka selalu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mungkin nanti ada pembahasan khusus ya, setelah bab nanti ada pembahasan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Namun sedikit perlu disampaikan di sini. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kenapa dinamakan ma'ruf? Karena sesuatu yang dikenal oleh syariat dan ditetapkannya itu adalah ma'ruf. Dan itu bagian dari kebaikan. Kenapa yang dinamakan munkar? Karena diingkari oleh syariat dan dilarang. Kalau begitu amar ma'ruf berarti perintah untuk mentaati Allah, sedangkan nahi munkar adalah mencegah agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan ma'ruf? Karena semua orang sepakat tentang kebaikan. Kenapa dinamakan munkar? Karena orang sepakat itu adalah bukan satu kebaikan. Dan orang mengingkari kaitan dengan bab ini. Nah, namun kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kaitan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu ada syarat-syaratnya. Ketika kita ingin melakukan ini ada syaratnya. Yang pertama adalah hendaklah orang yang berdakwah, orang yang beramar ma'ruf nahi munkar mengetahui tentang perkara ma'ruf yang akan diperintahkannya dan dia tahu tentang perkara munkar yang akan dicegahnya. Tadi sudah disampaikan dalam surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini sudah disampaikan tadi. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nuranimu semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seorang dai penting kaitan tahu ini haram, ini bukan, ini wajib, ini enggak. Pengharaman dan penghalalan tidak boleh berdasarkan pada naluri. Apa sebab? Jika semua itu didasarkan pada naluri atau hawa nafsu, maka kita akan banyak menemukan orang mengingkari sesuatu yang asing baginya, walaupun sesuatu bermanfaat buat manusia. Namun ia merasa asing terhadap hal tersebut, lalu berkata ini mungkar, padahal itu sesungguhnya bukan kemungkaran. Ini contoh pernah terjadi. Syekh Utsaimin pernah menceritakan gitu ya. Ini cerita beliau, pernah diceritakan kepada beliau dahulu, kata beliau, bahwa pada saat adanya peluncuran kendaraan atau mobil, pertama kali orang berkata, sesungguhnya haji dengan mengendarai mobil itu seperempat haji. Artinya kalau ingin hajinya sempurna harus 4 kali haji. Bagaimana dengan pesawat? Padahal kan ini tidak dibenarkan seperti itu. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, ini adalah nikmat dari Allah. Sesungguhnya Allah memudahkan khalayak. Ini kata beliau, ini nikmat apa? Ini sesungguhnya adalah nikmat dari Allah. Sesungguhnya Allah memudahkan bagi hambanya untuk menyampaikan suara-suara kebenaran kepada khalayak. Ini ketika ada ungkapan bahwa mikrofon ini adalah tidak dibolehkan. Bid'ah menggunakan mikrofon dan lain sebagainya. Makanya kesimpulannya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bahwa seorang dai tersebut harus berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya, tidak berdasarkan kepada naluri, hawa nafsu atau juga pemikiran mereka. Maka ini pentingnya sebuah ilmu. Yang kedua adalah hendaklah orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar mengetahui kemungkaran orang yang akan didakwahi atau sudah jelas bahwa ia meninggalkan yang ma'ruf. Jadi jangan hanya berlandaskan asumsi. Dia tahu bahwa betul-betul dia meninggalkan yang meninggalkan yang ma'ruf, atau dia betul-betul meninggalkan dia menjalankan yang munkar. Contoh gitu ya. Ketika kita sedang duduk di masjid ya, kemudian ketika ada orang tiba-tiba langsung duduk, maka jangan langsung kita memponis dia, oh dia melakukan kemaksiatan, atau dia melakukan meninggalkan yang ma'ruf dengan tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi tanya terlebih dahulu, sudahkah engkau sholat? Sebagaimana Rasul pernah melakukan itu. Ketika ada seorang sahabat Rasul sedang khutbah, tiba-tiba ada orang duduk. Kemudian kata Rasul, apakah kamu sudah sholat? Ternyata orang tersebut mengatakan belum. Maka kemudian Rasul baru mengatakan, ayo kamu sholat dulu 2 rakaat. Jadi kalau kita melihat yang meninggalkan yang ma'ruf, termasuk juga kalau ada orang yang melakukan yang munkar. Contoh ketika ada orang yang sedang makan di siang hari bulan Ramadan, jangan langsung kita memponis. Kenapa tidak kita tanya terlebih dahulu? Kenapa dia makan di siang hari bulan Ramadan dan lain sebagainya? Kenapa? Karena mungkin inilah pentingnya kita mengetahui kondisi orang yang didakwahi tersebut. Jangan kita menilai dari asumsi dan lain sebagainya. Sehingga dia harus mengetahui apakah hal ini baik atau buruk, juga harus mengetahui apakah orang tersebut telah meninggalkan yang buruk, ya, telah meninggalkan yang baik atau melaksanakan yang munkar. Jadi di samping dia pengetahuan tentang halal haram, maka dia pun harus memastikan bahwa orang tersebut memang betul-betul telah meninggalkan yang haram, ya meninggalkan yang ma'ruf dan melaksanakan yang munkar. Kemudian yang ketiga adalah jangan mengalihkan kemungkaran atau jangan mencegah kemungkaran sehingga menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya di dalam Al-Quran disebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu memaki sembahan mereka, sembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Ini contoh. Makanya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah
Ketika beliau lewat ke satu tempat. Kemudian di situ bangsa Tartar, ya, adalah umat yang sangat terkenal. Mereka diberikan kekuasaan Allah untuk menguasai kaum muslimin dalam beberapa tahun, dan mereka mendapatkan fitnah yang begitu besar lagi dahsyat. Di antara kelompok orang ini ada yang sedang meminum khamar, namun ia diam dan tidak melarangnya. Maksudnya Syekh Islam diam dan tidak melarangnya. Kemudian murid-muridnya mengatakan, kenapa Anda tidak mencegah kemungkaran tersebut? Lalu beliau menjawab, jika kita larang mereka dari perbuatan ini, maka mereka akan pergi menzinahi wanita-wanita muslimah, merampas harta-harta mereka, bahkan bisa jadi membunuh mereka. Minum khamar lebih ringan bagi mereka. Ini merupakan pemahaman Syekh Islam Ibnu Taimiyah tentang bab ini. Ketika kita mencegah kemungkaran, jangan sampai muncul kemungkaran yang lebih besar daripada ini. Ini adalah 3 syarat yang harus dipenuhi ketika kita melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu adab yang sangat penting bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka hendaklah dia menjadi pelopor kebaikan tersebut. Hendaklah dia pelopor orang yang melakukan pertama kali kebaikan dan pelopor orang yang pertama kali menjauhi yang namanya kemungkaran. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa hadis Nabi dan hadisnya agak-agak mirip redaksinya. Hadis pertama adalah dari Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang melakukannya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man da'a ila hudan, barang siapa, kata Rasulullah, yang menyuruh kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu bidzalika min ujurihim syai'an, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, dan siapa yang mengajak, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal itsmi mislu athami man tabi'ahu, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'an, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini sebenarnya mirip dengan bab sebelumnya. Dalam bab sebelumnya, sanna fil islami sunnatan hasanah, dia yang memulai, mempelopori. Tapi kalau ini adalah orang yang mengajak. Nah, mengajak ini bisa dengan ucapan, bisa saja orang mengajak dengan ucapan, tapi bisa juga kalau dia mengajak itu adalah bukan dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Wabil khusus adalah mungkin jika public figure, orang-orang yang dianggap tokoh di masyarakat, maka ketika dia melakukan seperti itu, maka tentu akan mendatangkan keburukan buat dia. Kalau itu perbuatan buruk, tapi kalau kebaikan, maka akan mendatangkan juga kebaikan buat dia. Inilah pentingnya kita semuanya menunjukkan kepada kebaikan dan menyeru kepada kebaikan. Nah, mengajak kepada kebaikan atau menyeru kepada kebaikan itu bisa dengan ucapan, tapi bisa juga dengan perbuatan. Ya, contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam sulh Hudaybiyah, beliau sudah mengenakan kain ihram, berangkat ke Mekah untuk meniat umrah. Ternyata kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabat, lepaskanlah ihram kalian. Ketika itu maka para sahabat tidak ada yang mau melepaskan. Kemudian Rasul masuk ke tenda dan ada istrinya ketika itu, ya Rasul, sekarang bukalah pakaianmu. Nah, inilah kadang menyuruh kepada kebaikan itu kadang lebih efektif ketika dilakukan dengan suri tauladan, dengan contoh nyata. Ini adalah kaitan dengan bab ini. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kalau kita berbicara tentang pentingnya kita memberikan contoh atau suri tauladan yang baik buat kita semuanya, adalah kaitan dengan bab ini. Kemudian hadis berikutnya, ini kisah tentang Ali bin Abi Thalib dalam satu peperangan. Ya. Dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu qala yauma Khaibar. Rasul pernah berkata ketika terjadi perang Khaibar. Ya, sebelum perang Khaibar terjadi, maka Rasul pernah bersabda. Nah, Khaibar ini adalah satu tempat, ya, yang jaraknya adalah sekitar 100 mil dari kota Madinah. Kemudian kata Rasul, la'utiyanna ar-rayah ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullahu wa rasulah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, aku akan berikan besok panji kepada seseorang yang Allah menangkan dari tangannya,
dan Allah mencintai, dia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Dia mencintai Rasul dan Rasul pun mencintainya. Maka ini dua indikator orang yang besok akan diberikan bendera oleh Rasulullah SAW. Pemegang panji tersebut. Satu adalah dalam hadis ini disebutkan bahwa Allah akan mengungkapkan kemenangan melalui tangannya. Karena orang yang diberi kemenangan oleh Allah melalui tangannya, ia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Karena jika Allah sudah menunjuki seseorang, maka itu lebih baik baginya daripada unta merah. Nah, ini adalah kaitan dengan bab ini. Kemudian yang kedua adalah Allah dan Rasulnya cinta kepada dia, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian setelah itu, fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'tahu. Akhirnya pada malam hari, orang-orang bertanya-tanya dan berharap semoga bendera tersebut, panji tersebut akan diberikan kepada dia. Falamma asbahan nas ghadaw ala Rasulillah SAW. Ketika pagi hari tiba, maka mereka para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Kulhum yarju an yu'tah. Semua pingin mendapatkan panji tersebut, pingin diberikan panji tersebut. Kemudian faqala, Rasul bersabda, aina Ali bin Abi Thalib? Kemanakah Ali bin Abi Thalib? Kemudian faqila, dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, huwa yashtaki aina. Ya Rasulullah, dia sedang sakit matanya. Ini adalah dia sedang sakit mata. Kemudian Rasul mengatakan, qala fa arsilu ilaihi fa utiya bihi. Fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi. Kemudian ya, kirimkan utusan untuk memanggilnya. Kemudian tidak lama kemudian fa utiya bihi, kemudian didatangkan. Kemudian akhirnya fabasaqa Rasulullah SAW fi ainaihi. Kemudian Rasulullah SAW meludahi kedua matanya. Ya. Kemudian setelah wada'alahu dan mendoakan Ali bin Abi Thalib, fabara'a hatta ka'allam yakun bihi wajah. Kemudian akhirnya sembuh seolah-olah matanya itu belum pernah sakit. Fa'atahu rayah. Kemudian bendera diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Faqala Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali mengatakan, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana. Wahai Rasulullah, apakah harus kami memerangi mereka? Ya, sampai mereka menjadi seperti kita atau masuk Islam? Nah, di sini adalah bukan membunuh, tapi memerangi. Tentu memerangi dengan berbagai macam cara. Nah, kemudian apa kata Rasul? Faqala unfud ala rislik. Maka kata Rasulullah SAW, laksanakan secara perlahan, hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa, kata Rasulullah. Hatta tanzila bisahatihim, sampai nanti kamu sampai ke tempat mereka, sampai engkau berada di wilayah mereka. Sumad'uhum ilal Islam, kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi, dan informasikan kepada mereka, berikan informasi kepada mereka hak-hak apa saja, hak Allah apa yang wajib buat mereka kerjakan. Nah, kaitan dengan bab ini, bagaimana pentingnya kita selalu mengajak kepada kebaikan. Kata Rasul, fa wallahi, demi Allah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, sekiranya ada seorang laki-laki diberikan petunjuk oleh Allah melaluimu. Kalau ada orang mendapatkan petunjuk gara-gara kita, tentu petunjuk dari Allah, tapi sebabnya sebab kita. Maka kata Rasulullah, khairun laka min humrin na'am. Lebih baik bagimu daripada mendapatkan seekor unta merah. Kaum muslimin rahmatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini memberikan petunjuk artinya adalah membantu masuk Islam dengan pelantaramu. Itu lebih baik daripada unta merah. Karena unta merah di kalangan Arab ketika itu merupakan kendaraan yang paling mewah. Kemudian Ali bin Abi Thalib melakukan hal tersebut dan turun ke daerah mereka dan mengajak mereka kepada Islam, tetapi mereka tidak mau masuk Islam. Pada akhirnya mereka terkalahkan oleh orang-orang muslim, maka Allah menaklukkan di tangan Ali bin Abi Thalib. Kisah ini begitu terkenal dalam kitab perang dan sirah. Ini kaitan dengan perang yang dilakukan di dalam perang Khaybar tersebut. Nah, kaum muslimin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada beberapa faidah. Maka yang pertama adalah selayaknya mengibarkan bendera dalam jihad dan menjadikan bendera khusus untuk setiap kaum muslimin agar mereka dapat diketahui sebagaimana telah diisyaratkan sebelumnya kaitan dengan bab ini. Kemudian di dalam hadis ini juga ada faidahnya kebebasan manusia untuk melakukan kebaikan dan berlomba atasnya. Karena para sahabat pada malam itu memperselisihkan malam mereka. Lafaz al-lail dimansubkan untuk menunjukkan makna dzarab, yakni mereka mencari-cari siapa yang dimaksud dalam hadis ini. Di antaranya juga pada manusia diberikan sesuatu tanpa terbesit sedikit pun dalam hatinya, di mana terhalangnya seseorang yang berharap untuk mendapatkannya. Karena Ali bin Abi Thalib itu tidak tahu. Bisa jadi Allah memberikan kebaikan kepada orang yang tidak diketahui oleh dia sendiri ataupun orang lain. Nah, Ali bin Abi Thalib waktu itu tidak hadir di majelis tersebut.
Tapi intinya dari hadis ini adalah bahwa pentingnya kita menjadi orang yang menjadi perantara orang untuk melakukan kebaikan. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, jadilah kita perantara orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain, maka bisa saja kita menjadi perantara untuk sampai bantuan itu kepada orang lain, walaupun bantuan itu bukan dari kita, tapi dari orang ketiga. Ada orang membutuhkan bantuan, maka kita menjadi perantara kebaikan tersebut untuk bantuan itu sampai kepada dia. Termasuk kaitan dengan ajaran Islam. Maka kalau ada orang mendapatkan petunjuk gara-gara kita, tentu petunjuk dari Allah, tapi sebabnya perantaranya adalah kita, maka itu adalah lebih baik daripada unta merah. Tapi hadis terakhir yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah hadis dari Anas bin Malik. Mengatakan anna fatan min Aslam. Ada seorang pemuda dari kabilah Bani Aslam. Qala, beliau berkata, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atazahhaju bihi. Ya Rasul, saya mau berperang, tapi saya enggak punya persiapan, saya tidak punya bekal untuk berperang. Qala, kemudian Rasul mengatakan, i'ti fulanan, kamu pergilah ke si fulan. Fa innahu qad kana tajahhaja. Dia sudah menyiapkan peralatan untuk perang. Dia sudah menyiapkan perbekalan untuk perang. Famarido, akhirnya dan dia sakit, dia tidak jadi berangkat berperang. Fa'atahu, kemudian pemuda tersebut datang kepada kepada seseorang yang disebutkan oleh Rasul. Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi yuqri'ukas salam. Rasul menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqul, dan Rasul mengatakan, a'tini alladhi tajahhazta bihi. Berikanlah semua yang telah kamu persiapkan untuk perang. Faqala, kemudian orang tersebut mengatakan, ya fulanah. Beliau memanggil istrinya, wahai fulanah, a'tihi allati tajahhaztu bihi. Berikanlah semua yang telah aku persiapkan untuk perang kepada orang ini. Wala tahbisi minhu syai'an. Jangan sisakan sedikit pun yang sudah aku persiapkan untuk perang tersebut. Fa wallahi, demi Allah, la tahbisina minhu syai'an fayubaraka laki fihi. Demi Allah, jangan kamu tahan sedikit pun darinya, maka ia akan memberikan keberkahan bagimu. Kaum muslimin rahmatan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini kalau kita lihat ya, bagaimana kaitannya seseorang yang siap untuk berperang tetapi sakit, kemudian dia tidak jadi berperang. Maka dari dalil ini menyebutkan bahwa jika ada manusia yang menunjukkan kepada seseorang, maka dia diberikan ganjaran pahala atas semua itu. Dan dalam hadis ini juga satu pelajaran penting. Ketika kita menginginkan amal soleh, ketika kita biasa melakukan amal soleh, kemudian amal soleh itu tidak jadi kita lakukan karena ada udzur syar'i. Contohnya dalam hadis ini adalah sakit dan lain sebagainya, maka dia tetap akan mendapatkan pahala. Tetapi kalau bisa kita tidak bisa melakukan itu, maka kita pindahkan kebaikan itu kepada orang lain, biar orang lain yang melakukannya. Seperti dalam hadis ini, orang mau berperang nggak jadi karena dia sakit. Kemudian perbekalan yang sudah disiapkan maka diberikan kepada pemuda tersebut. Maka kalau kita lihat di sini, jika seseorang sakit di mana ia telah berkeinginan dan telah mempersiapkan diri untuk beramal, sedangkan kondisinya terhalang oleh penyakit yang dideritanya, maka sesungguhnya dia tertulis sebagai pahala yang sempurna. Di sini juga sebuah dalil ucapan sahabat radhiyallahu anhu bahwa jika seseorang telah menyerahkan sesuatu untuk kebaikan, maka yang lebih utama adalah melaksanakannya. Misal, jika ada orang yang ingin bersedekah dengan harta, kemudian orang tersebut memisahkan harta yang ingin dia sedekahkan, atau yang ia serahkan kepada masjid atau yayasan, dan lain sebagainya, maka dia punya pilihan untuk kembali dari apa yang telah dia lakukan, karena selagi sesuatu itu belum sampai kepada tempatnya, maka keputusan itu ada di tangannya. Yang paling utama adalah melaksanakannya, jangan sampai mengurungkan niat tersebut. Orang mau bersedekah di perjalanan, jadi atau enggak, maka tetap kita lakukan kaitan dengan bab ini. Maka ini dari dua hadis ini pelajaran penting buat kita semuanya itu. Kaum muslimin rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, dari dua pembahasan yang kita bahas, bab kaitan dengan bab pertama tadi adalah orang yang memulai sunnah yang baik atau sunnah yang buruk, dan orang yang mengajak kepada yang baik kepada yang buruk. Maka pelajarannya adalah bahwa hendaklah kita menjadi pelopor kebaikan. Tentu kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena ketika kita melakukan itu, kita menjadi pelopor kebaikan, maka insya Allah kita tetap akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang mengikuti kebaikan itu. Dan hendaklah kita selalu mengajak orang lain sebanyak-banyaknya supaya turut serta dalam melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kita contohnya membuat majelis ilmu, kemudian ajak orang-orang untuk hadir di majelis ilmu tersebut. Maka insya Allah setiap orang yang hadir, kita pun akan mendapatkan kebaikan yang sama. Dan tentu kalaupun kita sudah meninggal dunia, ternyata itu masih dilakukan, maka insya Allah pahalanya akan terus mengalir kepada kita semuanya. Inilah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta
wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang telah mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat setiap apa yang pernah mereka lakukan. Wa atharahum, dan bekas-bekasnya. Para ulama mengatakan bekas-bekasnya itu apa? Sebagian mengatakan bekas-bekas itu adalah jalan dia menuju masjid. Tapi sebagian lagi mengatakan bekas-bekas tersebut adalah kebaikan yang dia lakukan ketika masih hidup, kemudian orang lain melakukan kebaikan tersebut karena mengikuti, mencontoh kebaikan yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala wa atharuhum, dan bekas-bekasnya. Dan para mufassirin yang mentafsirkan hadis ayat ini dengan wa atharuhum di sini adalah kebaikan yang biasa dia lakukan, kemudian diikuti dengan membahas hadis Nabi tadi yang disampaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Tapi naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang justru menjadi kontributor kebaikan, pelopor jangan sampai kita menjadi pelopor atau kontributor keburukan. Karena kalau kita menjadi pelopor atau kontributor keburukan, justru orang akan melakukan keburukan-keburukan tersebut, dan dia akan mendapatkan dosa yang sama sebagaimana hadis Nabi tadi di penghujung bab, bahwa ada setiap orang yang melakukan pembunuhan, maka Qabil akan mendapatkan dosanya. Kenapa? Karena Qabil adalah orang yang pertama melakukan pembunuhan tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ihdinas siratal mustaqim fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.